Selamat sore rekan-rekan usia dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua, buat rekan-rekan mahasiswa yang memang mungkin lagi dalam tahap pengerjaan UTS ya dari Bapak dosen. Kiranya rekan-rekan semua bisa mengerjakannya dengan baik, dengan lancar ya. Oke, di sini saya akan mencoba mempresentasikan ataupun memvideokan soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen melalui mata kuliah Internet of Things IoT ya, IoT. Dan ini videonya memang agak singkat ya, memang sangat singkat ya, dimana ini adalah sebagai simulator gitu ya yang diberikan UTS yang diberikan oleh Bapak dosen di mata kuliah ini dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Di sini ada beberapa ya tema yang diberikan oleh Bapak dosen seperti salah satunya smart home ya, ada juga smart city, ada juga agrikultural gitu ya dan lain sebagainya. Dan saya memilih salah satu yaitu smart home. Kenapa smart home ini ya? Tentu dalam perkembangan teknologi kita butuh suatu sistem yang aman di dalam kita mendiami suatu rumah. Nah, sebelum saya mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri kembali ya, walaupun semua rekan-rekan sudah tahu. Di sini ada mata kuliah ya, mata kuliah Offting ya, IoT dengan kelas IT 603 ya, JS1, nama Eridoni ya, Pasar Ibu, bertempat tinggal di Depok ya. Saya ini memang saya sudah bekerja sebagai product manager salah satu perusahaan mitra integrasi informatika member Metrodata Tbk. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya buat rekan-rekan semua yang mungkin nanti akan menonton video ini. Gitu. Langsung saja kita mulai ya. Oke, paket Threshold ini salah satu perangkat lunak dari Cisco ya. Bisa dibilang free lah ya, free yang dimana memungkinkan kita membuat suatu simulator ataupun percobaan di dalam perilaku suatu jaringan ataupun perangkat-perangkat yang terdapat di dalam package tracer Cisco tersebut ya. Dan bisa dibilang hampir persis sama seperti itu dengan di dunia nyata yang kita buat. Seperti mulai dari router, hub, switch, PC, device-device lain, smart home lainnya, ada semua di dalam paket tracer ini. Dan itu bisa kita simulasikan ataupun bisa kita pelajari ya, mencoba sebelum kita melakukan di dalam dunia nyata seperti itu. Oke. Dalam metode pelaksanaan UTS ini ya, saya mencoba mensimulasikan sebuah smart home ya, yang dimana memang saya ngambil tema smart home gitu dengan menggunakan paket Cisco Tracer ini ya. Nah, tahapan pertama dalam pelaksanaan ini sebenarnya cukup sederhana dan cukup cukup fleksibel seperti itu, yang dimana memang kita hanya cukup memikirkan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di dalam rumah untuk suatu sistem, suatu keamanan yang bisa memudahkan kita dalam segala hal gitu ya, baik dari sisi keamanan, friendly use ya, penggunaannya serta apa namanya itu ya, detektor seperti alarm-alarm yang mungkin akan pencegahan awal dari segala serangan seperti itu ya. Nah, di sini saya mencoba membuat suatu device ya, device home ya, seperti ada saya buat AC otomatis ya, AC ya, AC seperti AC suhu gitu ya, terus kipas, nah pintu otomatis, terus ada lampu otomatis, ada semua detektor ya, smart motor itu semacam seperti dalam ruangan gedung itu dia ketika ada asap dia akan mengeluarkan deteksi seperti itu. Terus ada smart TV ya, terus ada jendela, terus pintu otomatis, terus ada yang RFID reader ya dan RFID card ya. Fungsinya ya tentu
sudah tidak manual lagi. Ketika ada orang masuk, dia hanya sekedar tapping, pintu terbuka seperti ya. Ada juga cam ya, monitoring kamera untuk monitoring alarm gitu ya, garasi dan mobil serta penyiraman tanaman seperti itu. Nah, seperti apa inilah nama-nama device yang coba saya simulatorkan. Nah, untuk melihatnya secara langsung saya sudah ada coba buat gambarnya. Nah, ini gambar daripada simulator yang sudah saya buat ya, yang sudah saya selesaikan, dan itu saya sudah save ya dalam dalam format .pkd yang akan saya lampirkan nanti di apa namanya di web daripada pengumpulan tugasnya. Di sini saya sudah ada buat ya seperti uh, home ya. Yang pertama kita harus membuat yang namanya home gateway ya, home gateway. Nah, seperti home gateway. Nah, di dalam home gateway ini kita mengkonfigurasinya cukup sederhana ya, tidak usah ribet-ribet, kita hanya cukup buat di HCP, kita buat wirelessnya standar, tidak usah perlu kita kasih password ya, itu default aja seperti itu, nggak perlu ada yang perlu kita config seperti itu. Nah, setelah itu kita cukup mencari device-device yang memang berhubungan dengan home ya. Di situ saya coba meng-add yang namanya pintu ya. Di dalam pintu itu tentu ada yang namanya NFC ya, reader ya, terus ada cardnya juga seperti itu. Nah, di dalam rumah itu tentu harus ada jendela, terus harus ada yang namanya lampu, ada yang namanya TV, ada namanya pendingin ruangan atau kipas, terus ada smoke detector, ada yang namanya monitoring kamera seperti itu ya. Nah, di dalam rumah, di dalam luar daripada ini ada yang namanya saya buat seperti macam garasi ya. Ada mobilnya gitu ya, ada alarm gitu ya dekat apa namanya, dekat garasi ini. Terus ada juga penyiram tanaman ya, itu daripada luar itu gitu. Dan ini semua konfigurasi sederhana. Device-device home ini cukup hanya kita klik ya, salah satu klik ya, cukup kita klik salah satu klik, yang dimana nanti dia akan langsung terhubung otomatis ya. Kita hanya pilih wireless ya, wirelessnya SSID daripada home gateway tadi yang telah saya buat, seperti yang telah kita buat tadi. Nah, home gateway ini apa namanya, sumber daripada internetnya tentu ada yang namanya access point ya, terus ada yang namanya router seperti itu. Nah, sebelum ini semua terkoneksi, tentu kita harus menambahkan lagi yang namanya satu device ya, itu namanya smartphone. Smartphone ini adalah smartphone control ya. Smartphone control bisa juga sebagai remote ya, remote untuk akses untuk remote control dari setiap device ini. Nah, smart control tadi kita harus mengkliknya ya, nah, kita cukup memilih namanya IoT monitor. Ya, fungsinya adalah untuk mengetahui setiap device itu, untuk mengontrol setiap device itu seperti itu. Nah, ketika kita klik tadi IoT monitor tadi akan muncul seperti ini ya teman-teman ya, rekan-rekan sekalian. Nah, semua sudah terdaftar dan sudah terlist seperti ini. Ada kamera, sensor, AC, kipas, card reader, pintu, garasi, alarm, lampu, smart TV, mobil, jendela, semua sudah terkoneksi dengan baik dan benar seperti itu ya. Jadi ini semua list-list yang sudah masuk di dalam suatu kontrol remote seperti itu. Nah, ini kita belum mengontrolnya dengan baik ya. Ini lagi dalam posisi namanya off seperti itu. Mungkin ini penjelasan singkat saya mengenai soal tugas UTS ini, rekan-rekan usia, terutama buat Bapak dosen. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika memang masih banyak kesalahan ataupun kekurangan daripada pengerjaan ataupun mempresentasikan, memvideokan hasil dari pengerjaan UTS saya ini. Sebenarnya bisa lebih baik ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu. Terima kasih.